Shalom Alehem dari Villa Gitari Puncak Bogor, berkenaan dengan kegiatan Discipleship and Camp PPGT Jemaat Tangerang. Dari situ saya menyapa Sobat Rehat dengan ucapan selamat pagi, selamat menikmati kehidupan pengasihan Allah. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya Minggu 8 Oktober 2023. Senangkan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu atas segala kasih dan kebesaran Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Sehingga kami pun tahu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa Allah. Firman Tuhan tidak pernah lepas dari dalam kehidupan kami, senantiasa kami ingat, kami baca dan kami renungkan karena kami percaya setiap perkataan Tuhan senantiasa menjadi sumber kekuatan, petunjuk untuk kami hidup berpadanan dengan kasih Allah. Berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Petrus 5 ayat 1-11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tema rehat di hari ini, rendah hati. Sobat Rehat, Jackson Brown, seorang penulis terkenal berkebangsaan Amerika Serikat, pernah berkata bahwa seorang pemimpin atau pelayan pasti akan mencapai kesuksesan jikalau ia melayani orang lain dalam kerendahan hati, bukan malah mengorbankan orang lain. Artinya, siapapun engkau, apapun profesi atau jabatanmu, dan apapun agamamu, hiduplah dan layanilah orang lain dalam kerendahan hati. Jika rendah hati menjadi hal yang utama, maka
Apa kata firman Tuhan tentang rendah hati itu? Sobat Rehat, bacaan kita merupakan bagian akhir dari surat Rasul Petrus yang pertama kepada orang-orang percaya yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Pesannya tentang nasihat-nasihat kepada jemaat untuk tetap kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, dan kepada para penatua untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pelayan dengan kerendahan hati. Petrus menegaskan bahwa sebagai penatua sudah sepatutnya mereka meneladani sikap Yesus dalam melayani, yakni menggembalakan kawanan domba dengan penuh kerendahan hati, yakni mendengar dan melakukan perkataan, maksud dan rencana Tuhan. Dengan kata lain, para penatua dituntut untuk tunduk sepenuhnya pada pengaturan Tuhan Sang Kepala Gereja. Sobat Rehat, nasihat Rasul Petrus ini mengingatkan kita bahwa orang-orang yang telah ditebus, dikuduskan dan menjadi umat Allah hendaknya terus hidup melayani dalam kerendahan hati dengan sukarela sesuai kehendak-Nya. Jangan dengan terpaksa. Jadilah teladan iman sehingga dapat membangun iman orang lain. Kiranya Dialah yang akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Syukur atas firman Tuhan di hari ini. Tuhan senantiasa mengasihi kami dengan sapaan firman Tuhan yang senantiasa ada dari hari ke hari. Kami akan kuat karena firman Tuhan. Bahkan kami senantiasa dimotivasi untuk meneladani teladan-teladan Yesus Kristus, secara khusus bagaimana kerendahan hati bisa mewarnai seluruh kegiatan dan aktivitas kehidupan kami. Siapapun juga anak-anak Tuhan kiranya hidup dengan penuh kerendahan hati, bahwa dengan kerendahan hati kami senantiasa memberikan sebuah kesaksian bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami senantiasa menghadirkan sesuatu kehidupan yang berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa di sorga, terpujilah Engkau setiap anak-anak Tuhan di hari ini. Biarlah senantiasa percaya bahwa kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan melingkupi mereka. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.